Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program Resapi bersama dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki dari GKI Tuban. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan melalui 2 Raja-Raja, pasal yang ke-22, ayat yang ke-13. Yang demikian firman-Nya. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat, seperti yang tertulis di dalamnya. Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi yang berkembang saat ini, ada berbagai macam bentuk pemalsuan dan juga penyamaran, dengan tujuan untuk mencari kepentingan ataupun bahkan keuntungan diri sendiri. Hal itu terbukti, saudara, ketika terbongkarnya pembuatan madu palsu. Dan ternyata kandungan yang ada di dalam madu itu dapat merusak, bahkan dapat membuat tubuh mereka yang meminumnya menjadi tidak sehat. Nah, akhirnya muncul bagaimana artikel atau bagaimana upaya untuk mencari dan mendapatkan madu yang asli itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kembali mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita meminta petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya kira firman Tuhan ini ataupun ajakan untuk kita meminta petunjuk Tuhan sudah sering dilakukan, sering diupayakan, baik melalui pemberitaan firman Tuhan, oleh karena situasi yang kita hadapi pada saat ini. Di tengah ketidakjelasan kapan ini berakhir, di tengah kekhawatiran dan ketakutan oleh karena tertularnya sakit penyakit ini dan kemudian dampak yang ditimbulkan. Sehingga ada berbagai macam upaya, berbagai macam cara untuk kita menangkal dan lain sebagainya. Mulai dari minum yang panas supaya tenggorokan kita atau virus yang ada di tenggorokan kita mati dan lain sebagainya. Wah, saya tidak bisa membayangkan kalau itu kita lakukan. Ada berbagai macam cara gitu ya. Agar supaya kita mengetahui dengan jelas bagaimana upaya dan apa yang harus kita lakukan. Meminta petunjuk Tuhan. Karena di dalamnya, saudara, kita akan tahu dengan sungguh apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Dan tidak hanya itu, bahwa kita juga diberikan kekuatan, kemampuan, penghiburan, dan pertolongan, sehingga kita dimampukan untuk melewati segala tantangan dan segala dampak yang ada dalam kehidupan kita, pergumulan, masalah yang ada. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak hanya itu, bahwa dikatakan di sana, meminta petunjuk Tuhan, itu pun juga sekaligus menjadi satu koreksi dalam kehidupan kita. Apakah kita ini sungguh mendengarkan akan firman Tuhan? Ya? Di tengah situasi orang-orang yang merasa bahwa dirinya lebih tahu, merasa ada kesombongan di sana, sehingga informasi-informasi yang disampaikan menjadi bias dan tanpa dasar, dan mengakibatkan mereka pun juga tidak peka terhadap pergumulan masalah. Merasa tahu, merasa lebih hebat, dan hanya mencari keenakan ataupun keuntungan diri sendiri. Nah, inilah yang firman Tuhan pada saat ini ingatkan kepada kita, untuk supaya kita jangan hanya mencari keenakan ataupun kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita pun juga peka, membuka diri, melihat pergumulan orang lain, dan bersama-sama dengan mereka bergandeng tangan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup kita
Kita tidak pernah jemu untuk mencari akan petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah berlelah kita mencari apa yang menjadi rencana dan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kita. Amin. Mari bersama kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kemampuan manusia, pengetahuan manusia adalah terbatas. Bahkan ketika kami harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tetapi biarlah hal itu tidak melemahkan semangat kami, tidak memupus semangat kami untuk kami terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu di dalamnya ada hikmat, di dalamnya ada pertolongan, dan di dalamnya ada penyertaan. Dan biarlah itu terus kami kerjakan dan kami lakukan di tengah situasi yang ada. Baik dalam hidup pribadi lepas pribadi kami, kehidupan bergereja kami, bahkan peran-peran gereja di tengah dunia ini, dan hidup berbangsa dan bernegara kami. Bahkan untuk proses pemilihan kepala daerah yang serentak tanggal 9 Desember yang akan dilakukan. Kami mohon berkat dan hikmat dan pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.